Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kritin Safrita dengan NIM 21111010085. Saya akan menjawab soal ujian eksplorasi penangkapan ikan, yaitu 1. Uraikan beberapa upaya yang dapat diambil untuk melakukan eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam. Jadi kita itu memerlukan upaya yang hati-hati dan berkelanjutan karena karakteristik lingkungan yang kompleks dan rentan. Jadi ada beberapa upaya yang dapat kita ambil untuk melakukan eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam, seperti penggunaan teknologi tinggi, itu teknologi yang canggih seperti kapal penelitian, sonar, dan ROV, itu Remote Vision Operation Vessels, itu untuk mengumpulkan data tentang populasi ikan dan habitat laut dalam. Kedua, ada survei populasi. Ketiga, ada pengamatan submersible, itu untuk menjelajahi kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh manusia. Keempat, ada analisis genetik. Kelima, ada kerjasama internasional, itu untuk mengumpulkan data yang menerapkan kebijakan perlindungan sumber daya laut dalam yang efektif. Keenam, ada penyelidikan ekosistem. Ketujuh, ada pembatasan perikanan, yaitu menetapkan kuota perikanan yang ketat dan pembatasan lainnya untuk menghindari eksplorasi berlebihan dan pemulihan stok ikan di laut dalam. Kedelapan, ada pelatihan dan pendidikan, melatih nelayan dan ilmuwan tentang prinsip-prinsip perikanan yang berkelanjutan dan teknik eksplorasi yang tepat. 9. Ada penelitian perubahan lingkungan, memahami dampak perubahan iklim dan polusi terhadap habitat laut dalam dan ikan. Ke-10. Ada penerapan kebijakan, menerapkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk melindungi sumber daya ikan laut dalam dan mengawasi pelaksanaannya. Jadi sumber daya ikan laut dalam ini penting untuk menciptakan keseimbangan antara eksplorasi sumber daya ikan di laut dalam dan pelestarian di lingkungan agar dapat memastikan kelangsungan ikan hidup di dalam dan ekosistem lainnya. 2. Apa saja tantangan yang dihadapi nelayan, pengusaha, dan pemerintah dalam menerapkan teknologi terkait eksplorasi penangkapan ikan? Jadi jawabannya, penerapan teknologi dalam eksplorasi penangkapan ikan itu membawa sejumlah tantangan bagi nelayan, pengusaha, dan pemerintah. Antara lain, biaya tinggi, pelatihan, penggunaan teknologi memerlukan pelatihan yang tepat. Ketiga, ada keberlanjutan sumber daya. Penggunaan teknologi dan penangkapan ikan dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya ikan. Keempat, ada aspek hukum dan regulasi. Pemerintah memerlukan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa tidak ada eksplorasi berlebihan. Kelima, ada dampak lingkungan. Penggunaan teknologi penangkapan ini tertentu dapat memiliki dampak lingkungan yang negatif. Keenam, ada persaingan. Dapat menciptakan persaingan yang lebih ketat di antara nelayan dan pengusaha, terutama jika teknologi ini memberikan keunggulan dalam menangkap ikan. Ketujuh, ada masalah keamanan. Nelayan menghadapi risiko keamanan tambahan ketika menggunakan teknologi canggih. Kedelapan, ada aksesibilitas data. Pemerintah dan pengusaha mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola dan menganalisis data yang dihasilkan oleh teknologi untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi, pemerintah, nelayan, dan pengusaha perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa penerapan teknologi dalam menangkap ikan memberikan manfaat yang keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga, bagi nelayan skala kecil, upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan eksplorasi penangkapan ikan di perairan sekitarnya. Nah, jawabannya, nelayan skala kecil dapat mengambil beberapa upaya yang meningkatkan eksplorasi penangkapan ikan di perairan sekitar mereka yang membantu dan meningkatkan hasil tangkapan dan menjaga keberlanjutan sumber daya, yaitu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, seperti pertama, pemantauan cuaca dan iklim. Kedua, ada pemilihan alat penangkapan yang sesuai. Jadi di sini memilih alat tangkap yang sesuai dengan spesies yang ditargetkan dan area penangkapan dan meningkatkan hasil tangkapan. Habis itu ketiga, ada kolaborasi dengan nelayan lainnya, bekerjasama dengan nelayan lokal lainnya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Keempat, ada pelatihan. Jadi di sini nelayan melalui pelatihan terkait teknik penangkapan, pengelolaan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi sederhana. Keenam, ada praktik penangkapan berkelanjutan. Ketujuh, ada diversifikasi penangkapan. Kedelapan, ada pelestarian habitat, mendukung upaya pelestarian terumbu karang. Kesembilan, penggunaan jaring ramah lingkungan. Kesepuluh, berpartisipasi dalam kelompok nelayan. Itu penting, semua itu penting untuk mengembangkan berkelanjutan dengan upaya eksplorasi penangkapan ikan, sehingga nelayan skala kecil dapat menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan mencapai hasil tangkapan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.